Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman pembatik. Kali ini kita akan membahas modul 11 pembatik level 3 dengan judul modulnya adalah pembuatan multimedia interaktif. Jadi kali ini soal-soal modul 11 yang akan kita bahas. Jadi sebelum kita mulai, marilah teman-teman semua tekan dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa komen dan juga di like ya teman-teman. Kemudian jangan lupa bunyikan loncengnya serta di-share kepada teman-teman lainnya. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman semua lolos pada pembatik level 3. Oke, langsung saja kita mulai. Soal pertama. Sebuah alat atau lingkungan yang disediakan untuk mengintegrasikan konten dan function pada sebuah proyek disebut A. Authoring tool, B. Outsourcing tool, C. Authoring tool, D. Automotive tool. Bagaimana teman-teman? Jawabannya apa kira-kira? Oke, mungkin teman-teman yang sudah membaca modul 11, jawabannya adalah A ya. Authoring tool. Maaf teman-teman, kita ganti dulu pointernya. Kurang jelas ya. Jadi jawabannya adalah authoring tool. Jadi singkatnya itu yang dimaksud authoring tool itu adalah aplikasi atau perangkat lunak yang kita gunakan ketika membuat multimedia. Jadi ini bahasa lainnya dari alat atau lingkungan yang mengintegrasikan konten dan function. Kemudian kalau outsourcing ini kayaknya tidak ada ya, ini biasanya bahasanya digunakan dalam dunia kerja outsourcing. Kemudian authoring tool yang C ini kayaknya salah ejaan, jadi bukan C. Kemudian otomotif ya, berarti otomotif ini dalam dunia perbengkelan, dalam dunia mobil ya, berarti jawaban yang tepat adalah A. Lanjut soal nomor 2. Yang bukan merupakan authoring tool di bawah ini adalah A. Articulate Storyline, B. Lectora, C. Exe, D. MS Word. Ingat ya, authoring tool tadi ini adalah aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam membuat multimedia interaktif. Jadi jawaban yang tepat adalah ya yang bukan. Nah, yang bukan itu berarti MS Word. Nah, MS Word ini aplikasi untuk pengolahan kata, jadi bukan untuk pembuatan multimedia. Nah, Articulate Storyline ini termasuk. Nah, nanti inilah yang akan dibahas atau dipakai ketika kita membatik level 3. Insya Allah nanti akan saya share bagaimana menginstal Articulate Storyline di channel YouTube ini. Kemudian Lectora juga masuk, kemudian Exe juga masuk. Jadi yang bukannya adalah MS Word. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Di bawah ini merupakan berbagai macam elemen multimedia yang termasuk dalam proyek multimedia, kecuali A. Animasi, B. Huruf braille, C. Gambar, D. Grafik. Bagaimana teman-teman? Jawabannya yang kecuali ya, yang diminta kecuali. Jadi kecuali kalau ini, kecualinya adalah B. Huruf braille. Jadi animasi ini termasuk elemen multimedia. Ada juga gambar termasuk, kemudian grafik. Tambahnya yang lain audio bisa juga masuk. Kemudian video. Nah, inilah yang termasuk dalam elemen multimedia. Nah, ini jadi kecualinya adalah huruf braille. Kita lanjut ke soal nomor 4. Multimedia authoring tool yang berbasis pada penggunaan halaman buku sebagai medianya disebut A. Icon based, B. Time based and presentation tool, C. Card or page based tool, D. Book tool. Jadi bagaimana teman-teman? Jawaban yang tepat adalah, nah ini ingat kata kuncinya adalah halaman buku. Nah, dari terjemahan option jawaban ini, halaman itu kan page ya, pagi page. Nah, jadi jawaban yang paling mengarah adalah yang C. Itu kata kuncinya page ya.
page. Page itu adalah halaman, berbasis halaman, penggunaannya berbasis halaman. Jadi kayaknya soalnya tidak terlalu sulit karena diminta halaman, berarti kata kuncinya adalah page. Kemudian kalau icon base ini penggunaannya berbasis flowchart gitu ya, atau berbasis icon. Nah, jadi bukan berbasis halaman. Sementara time base ini and presentation ini berbasis timeline gitu. Jadi itu perbedaannya. Jadi dia ada 3 basis penggunaan authoring tool ini. Yang pertama halaman buku, itu disebut juga dengan car or page based tool. Kemudian berbasis timeline, dia berarti time based and presentation. Kemudian icon based ini berbasis flowchart. Jadi dia terdapat 3. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 5. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh ketika memanfaatkan articulate storyline kecuali. Nah, ditanya kecuali lagi teman-teman. Nah, menyusun alur navigasi. Kira-kira masuk nggak ini articulate storyline? Ya, masuk. Oke, kita clear. Kemudian yang B ini interaksi, simulasi, dan menyusun tes. Masuk apa tidak? Ya, ini jelas masuk gitu kan. Menyusun tes, interaksi, simulasi, ya itu termasuk gitu kan. Kemudian C, bahan ajar tidak dapat segera disebarluaskan. Ini gimana? Kita kasih tanda tanya dulu ya. Kemudian D, meramu berbagai jenis media, slide, video, foto, suara, teks. Ya ini jelas ya. Ini tadi yang di definisi multimedia. Dia meramu berbagai jenis media, slide, video, foto, suara, dan teks. Jadi jawaban yang kecualinya adalah C. Karena sebenarnya di articulate storyline ini, ketika kita sudah selesai membuatnya, kita bisa langsung menyebarluaskannya. Jadi bukan tidak bisa, tapi bisa segera disebarluaskan. Jadi jawaban yang kecualinya adalah C. Itu di modul ada di halaman 7. Nah, silakan teman-teman cek di halaman 7 berkaitan dengan hal ini. Kemudian kita lanjut soal nomor 6. Tab yang diklik ketika ingin menyisipkan gambar pada storyline adalah A. Insert, B. Home, C. Transition, kemudian D. Slide. Nah, ini menyisipkan. Oke, mungkin kalian sudah terbiasa menyisipkan, ini enak ya. Jadi mudah saja. Jawabannya yang tepat adalah insert. Nah, ini. Jadi kalau berkaitan dengan menyisipkan, maka jawabannya insert. Kalau home ini mungkin nanti ya secara dasar lah. Mungkin untuk menyimpannya nanti untuk cardnya dan lain sebagainya ini ada di tab home. Kemudian transisi ini perpindahan antar slide gitu. Nah, jadi dikasihlah efek-efek transisinya. Kemudian slide ini untuk membuat slide. Oke, jadi jawabannya yang sudah jelas, jawabannya adalah A. Lanjut ke soal nomor 7. Oh ya, ini soal nomor 6 ini ada di modul di halaman 19. Silakan dicek. Kita lanjut ke soal nomor 7. Tab yang diklik ketika ingin mempublish hasil media pembelajaran yang telah dibuat pada storyline adalah A. Insert, B. Transition, D. Slide, C. Slide, D. Home. Nah, ingat ini tadi sudah jelas bahwa insert ini bukan, insert ini untuk menyisipkan gitu. Jadi ini bukan insert. Kemudian transisi tadi apa? Masih ingat? Ya, benar sekali, ini untuk memberikan efek transisi antar slide gitu. Nah, kemudian slide ini untuk membuat slide. Jadi jawaban yang tepat adalah home. Ini teman-teman, ini bukan, ini juga bukan. Nah, sementara di modul untuk soal nomor 7 ini terdapat di halaman 47. Jadi di sana disebutkan ketika kita ingin mempublishnya, maka kita harus mengklik tab home. Dia tab yang paling pertama ya, di balik paling kiri yang pertama. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Ketika muncul jendela publish successful, maka akan muncul beberapa menu pilihan pada storyline. Andi ingin menjalankan file hasil publish, maka yang diklik adalah A. Open, B. View Project, C. Zip, D. Close.
Nah, untuk soal nomor 8, silakan teman-teman buka di modulnya halaman 48. Di sana dijelaskan secara gamblang. Nah, untuk menjalankan file hasil publish, nah jawaban yang tepat itu adalah view project. Nah, untuk open ini untuk membuka di mana project kita tadi kita simpan, misalnya di dokumen kah, atau di D, di C, dan lain sebagainya. Kemudian untuk zip ini berarti yang kita multimedia yang kita buat tadi kita konversi ke dalam zip. Nah, itu. Kemudian close ini ya jelas untuk menutup jendela publish successful tadi, atau menutup seluruh proses publish yang kita buat. Itu soal nomor 8. Jadi ada di halaman 48 pada modul. Oke, kita lanjut ke ke soal nomor 9. Untuk berbagi multimedia yang telah dibuat pada rumah belajar, fitur yang digunakan adalah A. Wahana jelajah angkasa, B. Karya pendidik, C. Karya guru, D. TV edukasi. Nah, ini hati-hati ya teman-teman. Yang jelas wahana jelajah angkasa ini bukan. Ini topiknya berkaitan dengan jelajah angkasa. Kemudian TV edukasi juga bukan. Nah, jadi ini agak meragukan antara pendidik dan karya guru. Nah, jadi bagaimana teman-teman, mana kira-kira jawabannya? Nah, mungkin kalau yang sudah sering berselancar di portal rumah belajar, nah, maka jawabannya gampang, sudah tahu gitu kan. Atau yang sudah membaca modul ini, di modul ada di halaman 49. Jadi jawabannya tepat itu adalah karya guru. Bahasanya di sana karya guru, bukan karya pendidik. Jadi di portal rumah belajar, ketika kita ingin men-share multimedia yang sudah kita buat, maka kita bisa buka fitur karya guru. Nah, silakan teman-teman atau rekan-rekan guru share hasil karya tersebut di sana di portal rumah belajar. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10. Untuk memindahkan file yang berasal dari PowerPoint pada Articulate Storyline, digunakan fitur A. New, B. Audio, C. Karakter, D. Import. Nah, ini memindahkan file yang berasal dari PowerPoint. Nah, kira-kira apa teman-teman jawabannya? Kalau new ini jelas salah ya, ini membuat project baru biasanya. Kemudian audio ini bukan fiturnya, berarti audio ini bagian dari apa yang akan kita buat gitu kan, atau apa yang akan kita masukkan di multimedia itu. Kemudian karakter ini juga bukan, ini karakter ketika kita ingin menyisipkan karakter gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah di import gitu. Nah, mungkin yang sudah terbiasa sudah bisa menggunakan ini. Jawaban yang tepat adalah import. Oke, kita lanjut. Oh, maaf teman-teman, soalnya sudah habis. Jadi itulah 10 soal yang bisa saya hadirkan pada pembahasan kali ini. Semoga teman-teman berhasil di pembatik level 3. Terima kasih atas subscribe, like, komen, dan share-nya, serta bunyi loncengnya. Semoga kita semua lulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.